Oke teman-teman ya, sekarang kita akan bahas user input. Oke, jadi apa itu user input ya? Nah, jadi user input ini ya, nah dia itu akan memungkinkan ya pengguna atau user ya untuk memasukkan nilai ke dalam program. Nah, gitu teman-teman. Jadi user input ini jadi kayak memungkinkan ya pengguna itu masukkan nilai ke dalam program. Nah, biasanya kan kita kalau selama belajar ini kan kita definisikan dulu kan. Maksudnya misalnya X ini sama dengan 5. Kita kasih nilai value-nya gitu. Nah, gimana kalau misalnya ini lebih fleksibel gitu. Value-nya ini ya sesuai user kan. Nanti kan kita buat program itu kan pasti akan digunakan user kan. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Nah, tentang user input. Nah, jadi itu dia itu kayak metode ya. Dia itu metode ya begini, input ya, buka kurung tutup kurung ya. Nah, defaultnya dia itu membalikan nilai string. Nah, jadi defaultnya itu dia membalikan nilai string, teman-teman. Nah, dan juga kita bisa ya mengkonversi dia ke tipe data lainnya. Nah, ya kan? Nah, kadang kan kita pengennya itu masukkan angkanya itu kan integer gitu, ya kan? Atau lainnya ya kan integer, boolean atau apa kan. Nah, dia itu defaultnya itu ya string. Nah, kita juga bisa mengkonversi dia gitu dengan ke tipe data ya yang kita mau. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya, misal kita punya variabel bill 1 ya kan. Nah, bill 1 itu kita int input. Nah, kenapa int ya? Kan gini, awal defaultnya kan input ini kan dia akan membalikan string kan? Akan membalikan string ya kan? Nah, di sini kita akan rubah dia ya kan? Nah, dengan metode int. Nah, jadi masukannya itu dia itu akan otomatis menjadi integer teman-teman. Nah, jadi yang kita inputkan ini jadi integer langsung dikonversi gitu teman-teman. Nah, terus kita punya variabel bill 2 yang mana variabel bill 2 itu sama dengan 50 ditambah bill 1. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi dia bakal sesuai dengan apa yang kita inputkan di sini. Terus kita akan print bill 2. Nah, gimana? Coba kita langsung contohin. Ya, di sini kita buat variabel buat file baru dulu. Variabel kan. Kita buat file dulu nih. Kita buat user input. Nah, gitu teman ya. Nah, misalkan kita gini kan, bill 1 misalnya sama dengan 10, terus bill 2 sama dengan misalnya 50. Terus Honda gini, bill 2 ditambah bill 1. Nah, ini kan teman-teman sudah tahu ya, pasti jawabannya 60 kan. Kalau kita print bill 2 ya kita print ya kan. Nah, ini 60. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen nih eh ini itu sesuai kita inputkan, misal kita 100 gimana ya kan mau berapa ya kan. Nah, itu gini, kita bisa begini teman-teman. Kita bisa tinggal input. Nah, gini aja. Nah, kalau kita klik kanan running, nah di sini kita inputkan ya. Di sini misalnya 10. Nah, ini error nih. Kenapa? Kita lihat errornya apa ya. Nah, jadi dia itu kayak nggak support ya operasi ya. Uh, ini penjumlahan ini ya integer dan string. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, kalau input ini dia defaultnya itu membalikan tipe datanya itu string. Nah, jadi kita harus konversi dia dulu. Nah, jadi kita di sini bisa tulis int ya kan. Nah, buka kurung tutup kurung ya kan. Nah, di sini kita input. Nah, jadi apa yang kita inputkan itu otomatis langsung jadi integer, teman-teman. Nah, kalau kita klik kanan running, nah kalau misalnya kita di sini tulis misalnya 40 ya kan. Nah, dia keluar nih hasilnya 90. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, coba kita running ulang ya kan. Sini kalau kita misal masukkan string, nah ini error. Kenapa? Karena kan kita sudah dia itu integer kan. Nah, coba misalnya kita di sini bill 1 aja ya kan. Nah, ini kita ini. Kalau kita klik kanan running, ini kita komentar ya. Kita print apa yang kita inputkan aja. Kita klik kanan running. Kalau kita tulis huruf, nah dia nggak mau kan karena dia bentuknya integer. Nah, tapi kalau misalnya input begini, kita klik kanan running. Kalau misalnya kita tulis begini, gini, gini, itu dia tetap mau nih. Kenapa? Karena bentuknya string. Walaupun ada angka, tapi dia bentuknya string. Nah, ini kita sudah belajar ya di tipe data ya kan. Nah, jadi kita bisa gitu teman-teman ya. Nah, terus kita juga bisa ngasih kalimat di sini nih. Kadang kan coba kita klik kanan running ulang. Ini kan kadang kan ini kayak nggak ada interaksinya kan. Kita bisa kasih interaksi di sini nih. Misalnya kita kasih begini. Masukkan kalimat untuk dicetak ya kan. Nah, ini bisa begini. Kalau kita klik kanan running, ya kan? Oke, ini kenapa nih? Coba kita klik kanan running ulang.
Nah, jadi ada interaksinya nih, masukkan kalimat untuk dicetak. Nah, kita klik di sini ya kan. Ya, di sini kan ini habis titik 2 kita kasih spasi biar ada jarak nih, biar rapi. Nah, di sini kita bisa masukin nih, misalnya saya belajar Python. Nah, kalau kita enter maka dia akan langsung ngeprint ini nih, build 1. Nah, enter, nah dia kecetak nih, saya belajar build 1. Nah, jadi bisa gitu teman-teman ya. Nah, ini bisa apa aja ya. Misalnya ini kita konversi jadi integer nih, int ya kan. Nah, ini bisa. Nah, ini kita tinggal gini aja, masukkan angka untuk dicetak. Kita klik kanan running. Nah, ini masukkan angka dicetak. Misalnya kita mau segini. Nah, dia ngecetak segini nih. Nah, jadi apa yang kita inputkan, nah itu teman-teman ya. Nah, ini juga bisa tipe data yang lainnya, misalnya float juga bisa, klik kanan running. Nah, misalnya kita masukin misalnya 12 aja. Nah, dia bakal jadi float. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, misalnya kita buat nih yang lebih bagus nih, misalnya build 1 ya kan, sama dengan int ya kan, buka kurung tutup kurung. Di sini kita tulis input, buka kurung tutup kurung. Terus ini kita kasih string. Nah, untuk apa? Kayak interaksinya gitu. Misalnya kita gini, masukkan angka, ya kan? Nah, terus kita kasih spasi begini ya, biar ada jarak, biar rapi kan teman-teman. Kalau enggak nanti dia coba misalnya kita begini. Nah, terus kita di sini build 2 sama dengan misalnya di sini 10 ditambah build 1. Terus kita akan print ya kan, print hasil dari build 1 ya kan, ditambah ini pakai string format ya, kita sudah belajar juga, build 2 sama dengan ya kan, sama dengan berapa? Sama dengan enggak, ini build 2-nya kan kita sudah tentukan kan. Nah, coba kita gini-gini. Hasil sama dengan build 2 ditambah build 1. Nah, terus di sini kita buat lagi int input ya kan, masukkan angka kedua gitu. Nah, ini angka ke 1. Nah, ini ya jangan lupa dikasih kayak entah sama dengan atau apalah sebagai pemisah. Kalau misalnya begini nih, ya kan? Nah, di sini sama dengan coba kita hasil. Dan kita klik kanan running. Nah, dia gini nih nggak rapi kan? Nah, coba kita 10. Habisnya begini lagi nih. Nah, dia nggak rapi kan? Salah 10 lagi. Nah, harusnya berarti jadi 20. Nah, hasil dari 10 tambah 10 adalah 20. Nah, jadi ini tuh fleksibel, dia sesuai sama apa yang kita inputkan. Nah, makanya di sini kita kasih titik 2 begini nih, biar lebih rapi ya kan. Nah, ini bisa begini. Nah, gini. Nah, jadi bisa gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita klik kanan running, nah ini kan lebih rapi nih. Oh iya, ini belum ada spasinya nih. Coba kita running ulang. Oke, nah. Coba ini. Oke, nah gini ya. Nah, misalnya kita di sini masukkan misalnya 12. Ya kan? Kita enter. Ditambah berapa? Misalnya ditambah 8. Nah, kalau kita running, kita enter lagi, harusnya dia ngeprint ini, hasilnya itu harusnya 20. Kita enter. Bener kan? Build 1 itu 12, build 2 8. Nah, terus hasilnya 12 tambah 8 berapa? 20. Nah, dia ngambil dari hasilnya ini. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, ini bakal lebih bantu kita ya kalau inputan ini ya. Nah, misalnya kita contoh lagi nih. Misalnya kita mau ngelis gitu 5 nama teman kita. Nah, itu kita bisa menggunakan ini. Nah, itu caranya kayak apa? Caranya begini. Misalnya kita buat lst ya kan. Nah, misalnya kita buat nama, variabel nama sama dengan list kosong. Ini list kosong ya, nggak ada isinya ya. Kalau kita print nama, perikanan running, nah ini nggak ada nih list kosong kan. Nah, kita misalnya mau masukin satu-satu kan kita capek tuh kalau misalnya kita nama dot append gitu kan, satu-satu gitu kan agak anu kan, susah kan. Kita bisa pakai perulangan, misalnya gini, for i in range ya, i-nya ini bebas saja variabelnya, kita sudah belajar ya di perulangan for ya kan. Kita kan misalnya 5 orang aja nih. Oke, titik 2 ya kan, titik 2 terus enter. Nah, di sini kita buat nih misalnya INP ya kan, INP itu kayak input ya kan, atau enggak gini user gitu, user
INP aja ya kayaknya. INP sama dengan, nah kita kan maunya string kan, nah kita bisa gini juga, str input ya kan. Nah, cuma nggak perlu karena kan dia defaultnya sudah string. Nah, jadi kita tinggal gini aja, kita tinggal input. Nah di sini masukkan nama teman. Nah di sini kita ambil i-nya. Nah ini kita pakai string format ya. Nah biar tahu nih, jadi kayak nama teman pertama, nama teman kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita pakai string format. Di sini kita i-nya ambil, kita format i-nya. Kita ambil dari variabel i-nya, perulangannya berapa. Nah, di sini i-nya kita tambah 1. Nah, coba kalau misalnya begini aja. Nah, oke ya. Terus gimana kita masukin INP ini ke sini? Nah, kita bisa masukin begini. Nama dot append INP. Nah, udah gitu ya, teman-teman. Nah, habis itu kalau sudah selesai, kita akan print nama. Nah, itu gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita klik kanan running, nah ini masukkan nama teman 0. Nah, ini gini teman-teman ya. Nah, makanya kita akan tambah dia 1. Nah, terus ini kita kasih begini biar rapi. Kita klik kanan running. Coba kita klik kanan running lagi. Nah, jadi gini kan, masukkan nama teman 1. Misalnya Istakom. Ya kan, ada Usama. Habis itu ada Nasai, ya kan. Habis itu ada Ansar. Oke, habis itu ada Eki misalnya. Nah, kalau kita print ya kan, print nama, dia kan habis di append tuh. Nah, jadinya dia ini nih. Nah, sesuai yang kita masukin kan ada Istakom, Usama, Nasai, Ansar, Eki. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, tanda kita gini aja, for x in nama ya kan, kita akan print nama. Kita klik kanan running, kita masukin ulang ya. Misalnya di sini Istakom, di sini Ansar, di sini Nasai, di sini Eki ya kan. Tadi siapa lagi? Aduh, teman sendiri padahal loh. Sini Pulan. Lupa. Nah, nih for x, oh ini harusnya print x teman-teman. Kita kalau nama jadinya dia gini nih. Kita klik, kita ulang ya. Nah, yang pertama tadi itu apa? Istakom, Asai, Ansar, Eki, habis itu ada Icat. Nah, dia kan ngeprint sesuai yang kita masukin ya. Ada Istakom, Nasai, Ansar, Eki, ada Eki sama Icat. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Kiranya tentang user input.